Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riksa Raya Salat. Saya adalah dosen di Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut. Saat ini saya akan membagikan video terkait pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk keperluan pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan terkait metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah kebijakan publik selama 15 kali pertemuan. Jadi di mata kuliah kebijakan publik ini metode pembelajarannya diantaranya ada discovery learning, kemudian ada case study dan small group discussion. Metode pembelajaran ini diharapkan bisa ada pengalaman lebih dari mahasiswa ketika memahami atau mengkaji satu bahan kajian setiap pertemuannya. Pada kesempatan ini jika saya untuk menyampaikan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yaitu dalam hal pengajaran. Di semester ini saya mengajar mata kuliah kebijakan publik. Kebijakan publik ini adalah salah satu mata kuliah program studi wajib yang memang harus diampu oleh semua mahasiswa di Prodi Administrasi Publik. Mata kuliah kebijakan publik ini berbobot 3 SKS yang memang memiliki beberapa capaian pembelajaran dan subcapaian pembelajaran yang akan disampaikan selama 15 kali pertemuan. Nah, sebelum saya menyampaikan pengajaran, saya akan menyampaikan terkait deskripsi mata kuliah kebijakan publik ini. Nah, mata kuliah kebijakan publik ini memang membahas terkait konsep-konsep dasar kebijakan publik yang mencakup makna, ruang lingkup kebijakan, kemudian sistem kebijakan, pendekatan proses kebijakan, lingkungan kebijakan, serta bagaimana satu kebijakan diimplementasikan dan dievaluasi. Adapun pokok-pokok pembahasan atau capaian pembelajaran selama 15 kali pertemuan itu ada. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah di kebijakan publik ini diantaranya yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar dan ruang lingkup kebijakan publik. Selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan jenis model kebijakan publik, dan juga mahasiswa mampu menjelaskan contoh studi kasus model kebijakan publik yang ada di Indonesia. Kemudian ada mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses dan lingkungan kebijakan publik. Kemudian ada capaian pembelajaran selanjutnya adalah bisa menjelaskan tentang formulasi kebijakan, kemudian tentang implementasi kebijakan, evaluasi, dan yang terakhir adalah tentang perubahan kebijakan publik. Itu beberapa atau ada 8 subcapaian pembelajaran di mata kuliah kebijakan publik. Oke, begitu saya akan memaparkan pengajaran selama di kelas mengenai konsep dasar kebijakan publik dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita masuk ke dalam pertemuan kedua mata kuliah kebijakan publik. Sebelumnya kita sudah membahas minggu lalu terkait masalah publik. Hari ini kita sudah akan membahas terkait mata kuliah atau konsep dasar kebijakan publik. Nah, sudah saya sampaikan bahwa di pertemuan hari ini metode pembelajarannya adalah discovery learning, di mana teman-teman mencari referensi terkait konsep dasar kebijakan, bisa dari jurnal, bisa dari teori-teori para ahli. Tadi sudah saya tugaskan di minggu kemarin bahwa teman-teman harus mencari referensi terkait kebijakan publik dari berbagai sumber ya, bisa dari jurnal, bisa dari artikel ilmiah ataupun teori-teori para ahli. Coba silakan Cika untuk bisa memaparkan apa itu kebijakan publik. Menurut teori dari Thomas Edray, bahwasanya kebijakan publik ini adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sedangkan menurut David Easton, kebijakan publik ini adalah alokasi otoratif, baik itu dari nilai-nilai untuk kepentingan masyarakat. Oke, baik, terima kasih Cika untuk referensi terkait pengertian apa itu kebijakan publik. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain bisa menjelaskan apa itu terkait kebijakan publik. Boleh dari Saira, silakan. Baik, berdasarkan saya sudah cari, menurut James Anderson pada tahun 1979 mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang relatif stabil dan terarah yang diikuti oleh seorang aktor atau sekumpulan aktor dalam menangani suatu masalah atau hal yang menjadi perhatian. Oke, baik, terima kasih Cika, Saira sudah mau mencoba memberikan konsep dasar kebijakan publik dari beberapa
Kemudian kita akan bahas bersama-sama apa itu kebijakan. Jadi di sini ada menurut James Alder bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan satu masalah. Jadi pada prinsipnya, kenapa kemarin kita bahas masalah publik, kemudian isu publik? Karena pada prinsipnya kebijakan itu bukan hanya satu solusi saja, tapi harus ada serangkaian kegiatan. Siapa yang melakukannya itu adalah pemerintah dengan para stakeholder yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, ada pula di sini beberapa konteks publik ya. Kalau kita menerjemahkan dari publik dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu tergantung konteks kata yang dihadapinya itu apa. Ini ada beberapa referensi atau beberapa kata yang terkait dengan publik. Ada public administration atau kita artikan sebagai administrasi publik pada saat ini. Kemudian ada public relation, hubungan masyarakat dan seterusnya. Kemudian di sini bahwa kebijakan publik itu adalah terjemahan dari public policy. Artinya kalau policy di sini adalah kebijakan, kalau publik ini bisa diterjemahkan kepada masyarakat atau memang khalayak publik atau khalayak pada umumnya, gitu ya. Nah, dapat disimpulkan dari beberapa tadi referensi konsep dari Cika, Seira dan teman-teman yang lainnya bahwa kebijakan publik ini adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Berarti memang dengan secara sengaja dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan satu permasalahan di bidang tertentu untuk kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat secara luas. Jadi kenapa masalah-masalah publik ini harus diselesaikan? Karena memang pada prinsipnya atau kenyataannya di lapangan bahwa masyarakat itu tidak bisa atau belum bisa menyelesaikannya secara sendiri gitu ya. Jadi artinya membutuhkan atensi atau butuh intervensi dari pemerintah untuk membuat satu solusi berupa kebijakan gitu ya. Nah, ini salah satu konsep kebijakan publik yang memang bisa teman-teman pahami. Artinya kebijakan publik ini serangkaian kegiatan atau memang keputusan dari pemerintah secara sadar berarti ya dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut masalah masyarakat secara luas gitu ya. Oke, teman-teman, di negara kita yang menganut sistem demokrasi bahwa ada kaitannya antara demokrasi dengan kebijakan publik. Jadi semakin ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu mencerminkan bahwa itu dari aspirasi masyarakat. Seperti halnya kalau demokrasi gitu kan dari dan untuk rakyat dan oleh rakyat gitu ya. Jadi artinya dari siapa aspirasinya itu dari rakyat atau dari masyarakat. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Dan memang diperuntukkan kebijakan-kebijakan yang dibuat itu memang mencerminkan dari aspirasi masyarakat. Nah, ini dalam konteks makro bahwa satu kebijakan itu di negara yang menganut sistem demokrasi bahwa setiap kebijakan itu memang berasal dari aspirasi atau usulan daripada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, apalagi sekarang dengan adanya inovasi pelayanan publik gitu dengan zaman digitalisasi gitu ya, harus menyesuaikan bahwa pelayanan itu berbasis digital. Untuk apa? Tujuannya supaya setiap kehidupan atau kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat di Indonesia khususnya itu bisa terpenuhi. Teman-teman, hari ini kita masuk ke dalam materi pertama. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu kebijakan publik, di sini ada tahapan dari kebijakan publik. Jadi tahapannya ada 3 tahapan utama. Langkah yang pertama adalah promosi kebijakan. Di mana tahapan promosi kebijakan ini yang pertama adalah perumusan masalah. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa perumusan masalah. Jadi yang masuk ke dalam isu kebijakan itu adalah hanya masalah-masalah publik saja. Contoh kayak kemacetan, kemudian kemiskinan, ataupun seperti ada bencana-bencana gitu ya, itu yang menjadi isu publik. Kemudian yang kedua adalah penyusunan agenda pemerintah. Di sini isu-isu publik ini dikumpulkan oleh para stakeholder. Contoh siapa saja yang menjadi stakeholder di sini? Bisa saja memang dari pihak pemerintah, pihak masyarakat, pihak akademisi ataupun media massa. Mereka masuk ke dalam satu kegiatan ngumpul kayak jadi seperti itu untuk mengumpulkan apa yang menjadi penyebab satu permasalahan. Selanjutnya adalah perumusan usulan kebijakan. Jadi di perumusan usulan kebijakan ini jadi bukan hanya sekedar dari penyebab masalah publik itu apa saja sih, tapi juga ditawarkan apa yang menjadi alternatif kebijakan ya. Dan terakhir adalah pengesahan kebijakan atau kita sebut sebagai legitimasi kebijakan publik. Yang pertama ini adalah isunya telah melampaui proporsi krisis. Artinya isu yang terjadi atau masalah yang terjadi di masyarakat itu sudah tidak ada solusi nih ketika yang menyelesaikan hanya masyarakat atau hanya
oleh pemerintah setempat. Jadi artinya ketika masalah ini sudah pada tahapan krisis, berarti kan mengharapkan atau membutuhkan solusi dari pihak pemerintah. Kemudian yang kedua, mempunyai aspek emosional. Aspek emosional di sini adalah ketika masalah publik ini terjadi di lingkungan masyarakat, itu mendorong masyarakat bahwa ada urgensi nih untuk segera diselesaikan gitu ya. Misalnya memancing emosi para masyarakat yang sebagai dampak dari masalah publik tersebut. Kemudian selanjutnya adalah isu tersebut menjangkau dampak yang sangat luas. Artinya tadi seperti dijelaskan oleh Hanum gitu ya, bahwa masalah itu terjadi oleh sekelompok masyarakat secara luas gitu. Artinya contoh, kalau kemiskinan bukan hanya di Garut saja, tapi di daerah lain juga pasti ada kemiskinan. Artinya masalah-masalah ini bukan hanya dirasakan oleh satu wilayah tertentu, tapi di wilayah lain juga terjadi. Kemudian selanjutnya mempermasalahkan kekuasaan dan legitimasi dalam masyarakat. Artinya karena masalah ini terjadi nih, kemudian ada pemerintah sebagai pengelola negara, pengelola pemerintahan, itu mendorong masyarakat, mendorong pemerintah supaya menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Dan yang terakhir adalah mencapai tingkat partikularitas, atau memang seperti yang tadi dijelaskan, ini sudah urgent, tidak ada solusi, jadi mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan. Jadi dasar kebijakan publik karena memang dapat diatasi hanya melalui kebijakan dari pemerintah. Artinya solusinya itu bukan hanya syarat diselesaikan begitu saja, jadi harus ada solusi yang secara sistematis. Makanya dibuatkan isu kebijakan atau agenda pemerintah ya, agenda kebijakan publik. Memang harus ada kegiatan khusus yang memang di sana ada beberapa aktor kebijakan untuk merumuskan kebijakan publik. Jadi salah satunya bisa dari kelompok masyarakat, pemerintah itu sendiri. Skup yang paling kecil contoh kalau di desa ya, ketika masyarakat menghadapi satu masalah, itu perwakilan masyarakat bisa RT RW, kemudian pemerintah desa, bisa juga ada BPD. Kalau memang ada juga bisa media ya. Artinya media di sini yang bisa memang mendorong opini publik terkait apa yang sedang terjadi di daerah X gitu ya contohnya. Oke, sebelum saya masuk ke materi hari ini terkait konsep dasar kebijakan, saya mengulas kembali nih terkait minggu lalu kita sudah membahas terkait masalah publik. Nah, kalau untuk masalah publik kita sedikit merefresh ya teman-teman, mungkin masih ada yang ingat. Coba Hanum, masalah publik itu apa Hanum? Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan terkait apa itu kebijakan? Saya ada, Bu. Oke, silakan Lis. Baik Ibu, tadi kan disinggung mengenai masalah publik. Nah, bagaimana cara menentukan bahwa suatu isu itu dapat dikategorikan sebagai masalah publik, Bu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi Is menanyakan bahwa kenapa isu publik ini memang yang menjadi dasar untuk kebijakan publik. Yang pertama, kenapa harus isu publik? Karena itu sifatnya kolektif. Kolektif di sini adalah bahwa masalah publik tersebut memang mempengaruhi banyak orang atau banyak masyarakat. Contoh saya seperti kemiskinan, kemudian pencemaran lingkungan yang memang bisa dirasakan oleh teman-teman di sini, itu salah satunya menjadi masalah publik atau memang isu publik, sifatnya kolektivitas. Yang kedua, bahwa satu isu kebijakan itu atau isu publik ini memang memerlukan campur tangan dari pemerintah. Artinya masalah yang terjadi di masyarakat ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri, jadi membutuhkan campur tangan pemerintah, dalam artian pemerintah mempunyai perhatian lebih lah untuk menyelesaikan masalah ini. Kebijakan itu bukan hanya syarat harus dalam bentuk tertulis gitu ya, bisa aja kebijakan yang memang secara langsung, bisa bentuknya surat edaran atau apapun yang memang bisa menyelesaikan masalah publik tersebut. Selanjutnya, kenapa harus isu publik yang menjadi dasar kebijakan publik? Karena memang dapat diatasi hanya melalui kebijakan dari pemerintah. Artinya solusinya itu bukan hanya syarat diselesaikan begitu saja, jadi harus ada solusi yang secara sistematis. Makanya dibuatkan isu kebijakan atau agenda pemerintah ya, agenda kebijakan publik yang memang harus ada kegiatan khusus yang memang di sana ada beberapa aktor kebijakan untuk merumuskan kebijakan publik. Jadi salah satunya bisa dari kelompok masyarakat, pemerintah itu sendiri. Skup yang paling kecil contoh kalau di desa ya, ketika masyarakat menghadapi satu masalah, itu perwakilan masyarakat bisa RT RW, kemudian pemerintah desa, bisa juga ada BPD. Kalau memang ada juga bisa media ya. Artinya media di sini yang bisa memang mendorong opini publik terkait apa yang sedang terjadi di daerah X gitu ya. Jurnal, bisa dari teori-teori para ahli, masih beda. Jadi itu juga harus dipahami oleh para kelompok masyarakat yang ikut dalam formulasi kebijakan. Yang terakhir adalah untuk melahirkan transparansi. Artinya segala bentuk pemerintahan itu kan harus transparan ya. Artinya masyarakat
diberikan akses untuk bisa mengetahui apa sih yang akan dibuat atau kebijakan seperti apa yang akan dibuat oleh pemerintah. Oke, sebelum saya masuk ke materi hari ini terkait konsep dasar kebijakan, saya mau kembali nih terkait minggu lalu kita sudah membahas terkait masalah publik. Nah, kalau untuk masalah publik kita sedikit refresh ya teman-teman, mungkin masih ada yang ingat. Coba Hanum, masalah publik itu apa Hanum? Jadi masalah publik itu adalah permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas. Jadi bukan hanya kepentingan individu ataupun suatu kelompok tertentu saja. Oke, teman-teman, sebelum membuat suatu kebijakan itu ada langkah awal yaitu formulasi atau perumusan kebijakan publik ya. Jadi yang hal pertama itu mengidentifikasi masalah. Otomatis memang ada filter gitu ya, mana yang masuk ke masalah publik, mana yang masalah privat gitu ya. Nah, pada proses identifikasi masalah, yang pertama itu adalah selain merumuskan masalah-masalah publik yang terjadi, dalam hal ini adalah mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab dari masalah tersebut terjadi. Kemudian juga harus ada publikasi masalah sosial, termasuk ada tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah apa yang ingin diselesaikan. Kemudian langkah kedua pada saat identifikasi masalah itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam identifikasi masalah publik ini, diantaranya ada media massa, kemudian ada kelompok kepentingan, ada inisiatif masyarakat, opini publik, bisa juga ada akademisi yang terlibat. Jadi di sini artinya ada stakeholder yang terkait, bisa dalam bentuk FGD gitu ya, untuk merumuskan apa yang menjadi penyebab masalah itu terjadi. Contoh nih, kalau terkait masalah sampah yang ada di Kabupaten Garut gitu ya. Nah, masalah sampah ini kan harus diidentifikasi apa yang menjadi penyebab orang-orang atau sampah ini bisa sampai banyak gitu ya. Nah, itu kan salah satu penyebabnya. Yang pertama bisa aja dari kesadaran masyarakat yang memang belum sampai ke pemahaman bahwa masalah sampah ini adalah masalah atau memang menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri sebagai yang memproduksi sampah gitu ya. Kemudian yang kedua bisa saja dari segi sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah itu memang masih minim, karena dilihat dari data bahwa sampah yang diproduksi di Kabupaten Garut itu belum sesuai dengan sarana prasarana yang mencukupi untuk mengangkut si sampah-sampah ini sampai ke TPA. Nah, itu salah satu masalah-masalah publik itu terkait masalah sampah. Nah, itu juga bisa dikaitkan dengan beberapa stakeholder yang terkait. Mereka bisa menyampaikan bahwa penyebab sampah ini tentu selain sarana prasarana, kesadaran masyarakat, apa yang menjadi penyebab utamanya. Nah, di agenda setting atau di seperti FGD tersebut itu kan disampaikan apa yang menjadi penyebab suatu masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, halnya langkah seperti itu yang harus dilakukan pada saat perumusan kebijakan. Jadi nanti akan ada tuntutan apa yang memang diharapkan dari masyarakat terkait masalah yang sedang terjadi. Diharapkan pada setelah identifikasi masalah ada agenda pemerintah atau agenda setting. Jadi di agenda setting itu memang lebih ke memunculkan solusi seperti apa yang ingin ditawarkan kepada pemerintah, kemudian nanti disahkan atau dilegitimasi bentuk kebijakannya itu seperti apa gitu ya. Karena di kebijakan itu nanti akan tercover apa saja yang menjadi solusi beserta teknis penyelesaian masalahnya seperti apa gitu ya. Nah, itu untuk identifikasi masalah dan agenda setting. Dalam perumusan kebijakan ini kenapa harus ada konteks masyarakat yang harus terlibat? Kenapa masyarakat harus terlibat? Mungkin dari teman-teman juga menanyakan kenapa pemerintah atau kebijakan ini memang syarat dari aspirasi masyarakat. Yang pertama adalah karena masyarakat sebagai penerima dampak dari setiap kebijakan. Dampak di sini adalah orang yang memang menjadi penerima dampak. Contoh kayak kemiskinan. Mungkin penyebab kemiskinan bukan hanya semata-mata dari dia tidak punya pekerjaan atau memang gajinya kurang cukup atau belum bisa memenuhi secara kebutuhan dasarnya. Nah, di sini juga masyarakat sebagai penerima dampak. Jadi masyarakat kenapa dilibatkan dalam perumusan kebijakan supaya masyarakat juga tahu apa yang akan nanti dibuatkan kebijakan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, agar masyarakat dapat memastikan bahwa adanya jaminan mengenai hak-hak yang akan diperoleh sebagai warga negara. Pada prinsipnya, ketika kebijakan itu dibuat, itu kan untuk menyolusikan ya berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi artinya, ketika mensolusikan, masyarakat juga mengetahui bukan dalam artian masyarakat secara keseluruhan ikut ya dalam perumusan kebijakan. Jadi bisa aja perwakilan masyarakat itu siapa? Anggota dewan atau kelompok masyarakat
masyarakat yang memang mewakilkan dalam hal perumusan kebijakan. Selanjutnya adalah agar masyarakat dapat ikut serta menentukan arah masa depan kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Artinya setiap daerah nih, contoh kemiskinan di daerah Garut dengan di Sumedang itu sama-sama kemiskinan, artinya secara ekonomi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi penyebabnya itu kan karakteristik orang beda-beda ya. Jadi artinya ketika nanti menentukan metode atau cara atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah di Garut dengan di Sumedang pasti beda. Jadi itu juga harus dipahami oleh para kelompok masyarakat yang ikut dalam formulasi kebijakan. Yang terakhir adalah untuk melahirkan transparansi. Artinya segala bentuk pemerintahan itu kan harus transparan ya. Artinya masyarakat diberikan akses untuk bisa mengetahui apa sih yang akan dibuat atau kebijakan seperti apa yang akan dibuat oleh pemerintah. Oke, sekian teman-teman untuk pemaparan materi pada hari ini. Mudah-mudahan apapun yang sudah kita diskusikan, sudah teman-teman searching terkait kebijakan publik bisa ada manfaatnya untuk kita semua. Nanti di minggu depan kita akan evaluasi untuk pertemuan hari ini, kita akan melakukan kuisis. Jadi nanti kuisisnya terkait materi konsep dasar kebijakan publik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video pengajaran salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran mata kuliah kebijakan publik yang saya ampu di semester ganjil. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.